Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fauzi Kunahdian dari kelompok 3 bersama dengan teman saya Hendrawan akan menyampaikan materi mengenai masalah penelitian, asumsi penelitian, dan definisi operasional penelitian. Yang pertama, sini ada definisi masalah penelitian. Menurut Surahman dan kawan-kawan tahun 2016, masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahannya memerlukan penelitian. Jadi masalah penelitian adalah kesenjangan yang ada antara keadaan yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Yang berikutnya adalah jenis permasalahan dalam penelitian. Jenis permasalahan dalam penelitian dapat menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu permasalahan deskriptif, yang kedua yaitu permasalahan komparatif, dan yang ketiga adalah permasalahan asosiatif. Permasalahan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang nantinya akan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena dengan tujuan untuk memaknai persamaan dan perbedaan tersebut. Dan yang ketiga adalah permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif bertujuan untuk menghubungkan dua atau lebih fenomena. Berikutnya adalah sumber masalah penelitian. Terdapat beberapa sumber untuk seorang peneliti mencari permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi dari peneliti tersebut. Kemudian yang kedua adalah lanjutan atau perluasan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian. Yang keempat yaitu forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Yang kelima yaitu observasi atau pengalaman langsung dalam praktik. Yang keenam yaitu perubahan paradigma dalam pendidikan selama peneliti tersebut menempuh pendidikannya. Kemudian yang berikutnya adalah fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah deduksi dari suatu teori yang telah ada sebelumnya. Yang berikutnya adalah ciri masalah penelitian yang baik. Terdapat 4 ciri yang mengkategorikan masalah penelitian yang baik. Yang pertama adalah kontribusi. Suatu masalah penelitian dapat dikatakan baik jika dia memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu orisinalitas. Masalah penelitian yang baik bukan merupakan pengulangan dari suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan permasalahan. Masalah penelitian yang baik memiliki pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Dan yang terakhir adalah aspek kelayakan. Masalah penelitian yang dirumuskan harus mempertimbangkan waktu dan biaya serta kemampuan yang dimiliki oleh peneliti tersebut. Berikutnya adalah pentingnya masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan tahap penelitian yang paling sulit dan krusial untuk seorang peneliti dalam melakukan penelitian, karena masalah penelitian bisa menjadi pendorong suatu kegiatan penelitian. Masalah penelitian juga merupakan pedoman penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, dan memudahkan peneliti dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel dia melakukan penelitian. Topik berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Perumusan pertanyaan penelitian merupakan bentuk tindak lanjut atas munculnya masalah penelitian sebelumnya. Namun, tidak semua masalah penelitian dapat diajukan menjadi pertanyaan penelitian. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masalah penelitian dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Syarat pertanyaan penelitian yang baik
antara lain yaitu tersedianya informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, menyangkut isu kontroversial atau unik yang sedang terjadi. Kemudian, pertanyaan penelitian yang baik mendapatkan data atau informasi melalui metode ilmiah seperti wawancara dan observasi. Yang berikutnya, itu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ciri pertanyaan penelitian yang baik adalah masalah yang diajukan masih dalam jangkauan kemampuan peneliti. Pertanyaan penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pertanyaan deskriptif, yang kedua pertanyaan eksploratoris, dan yang ketiga adalah pertanyaan eksplanatoris. Pertanyaan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, biasanya menggunakan kata tanya apa, dan bentuk penelitian yang dilakukan biasanya penelitian kualitatif. Yang kedua adalah pertanyaan eksploratoris. Pertanyaan eksploratoris digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam, biasanya menggunakan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah pertanyaan eksplanatoris, bertujuan untuk menjelaskan pola-pola terkait fenomena yang dikaji. Biasanya pertanyaan eksplanatoris digunakan untuk penelitian kuantitatif. Topik berikutnya yaitu definisi latar belakang masalah penelitian. Menurut Surahman, DKK, tahun 2016, latar belakang masalah penelitian merupakan penjelasan lengkap tentang topik penelitian dan masalah penelitian, serta alasan penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Ciri latar belakang yang baik adalah hanya dengan membaca latar belakang tersebut, pembaca dapat mengetahui isi dari penelitian yang dilakukan. Latar belakang masalah penelitian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah penelitian. Yang kedua yaitu menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktik, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu berfungsi untuk menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Berikutnya adalah asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Nah, dalam merumuskan asumsi penelitian ini, seorang peneliti itu harus terlebih dahulu melakukan kajian literatur terhadap topik atau masalah yang dia angkat, seperti itu. Asumsi juga dapat diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya sementara. Jadi, asumsi ini sifatnya sementara dan tidak ada ketentuan atau aturan umum bagaimana cara merumuskan asumsi. Seperti itu. Sebagai contoh, seorang yang ingin melakukan penelitian tentang peranan metode pengajar dengan topik perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode ceramah dan metode diskusi di SMP. Nah, sebelum menentukan asumsi, peneliti ini tuh harus melakukan kajian terhadap metode ceramah dan metode diskusi, seperti itu. Nah, maka terciptalah suatu asumsi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode diskusi lebih melibatkan mental siswa dalam belajar dibandingkan dengan metode ceramah. Dan yang kedua, metode diskusi lebih memberikan motivasi belajar kepada siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, walaupun sudah dilakukan kajian literatur, tapi asumsi ini ya seperti tadi, sifatnya sementara, seperti itu. Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang rumusnya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional adalah definisi yang rumusnya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel bisa diukur.
Tipe-tipe definisi operasional. Definisi operasional digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe A, dan kedua tipe B, dan ketiga tipe C. Tipe A atau pola 1 dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata dan dapat terjadi. Selanjutnya, tipe B atau pola 2 dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik-karakteristik dinamisnya. Dan ketiga atau yang terakhir, tipe C. Tipe C atau pola 3 dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik-karakteristik statisnya. Nah, seperti itu. Berikut merupakan contoh tipe-tipe definisi operasional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tipe A contohnya adalah konflik, didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Untuk tipe B, contohnya adalah orang pandai. Dapat didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Untuk tipe C, contohnya orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung dengan cepat, seperti itu. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.